Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin. Nabina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang memudahkan pertemuan ini. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia, Nabi yang dicinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke pembahasan kitab Adabud Dunya Waddin, dan saya lihat kitab ini semakin ke akhir semakin banyak manfaatnya. Banyak sekali hikmah yang dihadirkan oleh penulis dari ayat Al-Quran dan sunnah Nabi, dan juga ucapan para ulama dan ahli bahasa yang bisa dijadikan panutan dalam hidup. Kemarin kita terhenti di mana? 127, 133, 37. Bentar ya. Baik. Di paragraf sebelum terakhir. Hari ini insyaallah judul pembahasan kita adalah keadaan manusia berkaitan dengan ibadah. Keadaan manusia berkaitan dengan ibadah. Dan saya insyaallah tidak akan memperpanjang syarah supaya kita tidak nanggung mengambil dan cukup waktunya. Kita akan syarahkan secara singkat dari ucapan-ucapan yang dimuat oleh para ulama. Di sini beliau katakan, ketahuilah ada 3 kondisi manusia berkaitan dengan ibadah yang dibebankan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syariat untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan ternyata manusia yang dibebankan syariat kepada mereka ketika berkaitan dengan ibadah ini tidak satu tipe, tapi mereka memiliki 3 tipe. Ada 3 kondisi manusia berkaitan dengan ibadah yang dibebankan kepada mereka. Yang pertama, orang yang melaksanakan dengan sempurna tanpa lalai, tanpa lebih, tanpa kurang, tanpa lebih. Diberikan ibadah, dia lakukan, tidak ditambah, tidak dikurangi. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah tetapi lalai. Dalam artian dia banyak kurangnya. Ini kelompok yang kedua, secara cepat dulu. Kelompok yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah, kemudian dia tambah ibadah itu, dia lebihkan. Yes, saya tidak semuanya mengikuti bahasa terjemah karena saya sesuaikan dengan bahasa Arabnya. Jadi ada 3 tipe manusia. Pertama, manusia yang melakukan ibadah tanpa ditambah, tanpa dikurang. Yang kedua, yang melakukan ibadah tapi lalai, banyak kurangnya. Yang ketiga, yang melakukan ibadah, kemudian ibadah tersebut dia tambah, dalam artian dia lebihkan ibadahnya. Maka di sini umat al-Islam, 3 manusia ini nanti dipecah lagi. Adapun manusia jenis pertama, yaitu kata beliau, kondisi pertama, dia melaksanakan ibadah dengan sempurna, tanpa lalai, tanpa lebih, tanpa kurang, tanpa lebih. Ini kelompok berapa? Pertama. Nah, kelompok ini jemaah, kata beliau, dia melaksanakan ibadah sesuai dengan peraturan. Ini adalah kondisi paling baik dan paling seimbang. Dia tidak menambah, tidak mengurangi, ini kondisi yang seimbang. Baik. Ini kondisi yang seimbang. Kata beliau, jika dia melaksanakan dengan lalai, maka dia akan dicela. Tapi dia lalai enggak di sini? Tidak. Jika dia melaksanakan dengan berlebihan, maka dia akan lemah. Maka di sini dia tidak menambah, khawatir dia lemah. Sehingga apa? Ibadahnya dapat, lalainya tidak, lemahnya pun tidak dia dapatkan.
Taib. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dalam hadis, dan hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan derajat yang sahih dari Nabi SAW, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Abi Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Apa kata Nabi? Laksanakan perintah itu dengan benar. Kemudian mendekatlah, artinya mendekatlah semaksimal mungkin. Kemudian berilah kabar gembira. Baik. Pertama kita harus lakukan perintah itu dengan benar. Kemudian berusaha maksimal, kemudian hadirkan kabar gembira. Apa kata Nabi SAW selanjutnya? Wasta'inu bil ghadwati warrawha. Kata Nabi, mintalah bantuan dengan melaksanakan ibadah di waktu pagi dan sore. Artinya kalau kita lakukan ibadah, jangan lupa di dua ujung ini harus ada, di pagi hari dan di sore hari. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, wa syai'in minad dulja, dan juga sedikit dari akhir malam. Artinya apa? Lakukan ibadah yang diperintahkan Nabi, kemudian berusaha sekuat tenaga tanpa harus melemahkan diri. Tapi ingat, kalau bisa, apa kata Nabi? Waktu paginya jangan lupa ada amalan yang harus diperhatikan. Waktu sorenya juga. Dan ambillah fadilah di malam hari. Dan ini dengan catatan apa jemaah? Tidak menghasilkan efek lemah pada tubuh. Karena kalau menghasilkan efek lemah pada tubuh, khawatir dia meninggalkan apa? Yang wajib. Sementara kelompok pertama ini meninggalkan wajib atau tidak? Tidak. Nah, kata beliau, rahimahullahu azza wa jal, kata beliau, wa qala ba'dul bulagha, atau beliau katakan di sini, wa qala syair, berkata seorang syair, alaika bi awsatil umuri fa innaha najatun wa la tarkabu zalulan wala sa'ba. Hendaklah kalian memilih sesuatu yang paling tengah. Pilihlah perkara yang paling tengah, karena itulah yang paling menyelamatkan. Itulah yang paling sukses. Janganlah engkau menggunakan kehinaan, jangan kesulitan. Maksudnya gini, kalau kita mau menjadi orang yang selamat, jangan sampai lalai, tapi lakukan ibadah, namun jangan sampai berefek yang melemahkan tubuh kita. Dikhawatirkan dengan lemahnya tubuh kita, kemudian ujung-ujungnya apa juga? Lalai juga. Paham di sini ya? Artinya adalah ambil pertengahan. Kalau memang kita adalah seorang yang dikatakan sebagai mukallaf, mendapat beban syariat, ingat, pertama, lakukan perintah agar keluar dari kata lalai. Tapi ingat, asal dari ibadah itu maksimal. Namun kadang orang mau lebih atau tidak? Mau lebih. Nah, ketika mau lebih dia harus lihat fisiknya mampu enggak. Tapi ingat, ini harus jujur, kadang orang mampu tapi bilangnya enggak mampu. Kadang dia bisa luang untuk hadir di banyak manfaat, majelis manfaat, tapi dia bilang sibuk. Nah, jadi harus kita ambil pertengahan dalam segala urusan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lemah. Baik. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua dari manusia itu adalah kelompok yang dia melaksanakan ibadah tapi lalai. Baik. Tadi ada berapa? Kita ulang dari awal, ada berapa manusia? 3. Yang pertama dibagi tidak? Yang pertama dibagi tidak? Hah? Dibagi tidak? Tidak. Yang pertama tidak dibagi karena dia ngambil hati-hati supaya dia tidak meninggalkan di kemudian hari, dia ibadah tapi jangan sampai capek. Artinya jangan sampai betul-betul maksain diri kemudian sakit kemudian akhirnya nggak ibadah. Jangan sampai gitu. Nah, sekarang yang kedua, yang ibadahnya lalai. Nah, kondisi ini, jenis kedua manusia ini dibagi jadi 4 kelompok lagi. Kata beliau, kondisi kelalaian ini tidak terlepas dari 4 sebab. Tidak terlepas dari 4 sebab. Pertama, kelalaian itu disebabkan karena uzur yang membuatnya tidak mampu, atau karena sakit yang membuatnya lemah untuk melaksanakan ibadah yang telah dibebankan. Jadi orang ini kalau disuruh ibadah, dia ibadah. Tapi dicek ibadahnya, ternyata ibadahnya tersebut banyak kurangnya. Maka kita cari alasannya apa sih ente kok ibadahnya kurang? Kan gitu.
Setelah dicek ternyata oh ada uzur dia. Misalnya adalah dia kenapa? Enggak puasa. Oh dia musafir. Oh kenapa dia enggak sholat berjamaah di masjid? Ternyata dia apa? Sakit. Nah ini uzur atau tidak? Uzur. Kata beliau, sebab ini mengeliminasinya, arti mengeluarkan dia dari hukum orang yang lalai. Dalam artian, tadi kalau dia nggak puasa di bulan Ramadan, lalai tidak? Lalai. Tapi alasan dia musafir, alasan dia sakit, syar'i ternyata. Dengan alasan yang syar'i, orang yang tidak melakukan amalan puasa ini dikatakan sebagai lalai tidak? Tidak jadi. Karena alasannya apa? Syar'i. Bisa di sini ya. Sehingga dia dimasukkan ke dalam kondisi orang yang melaksanakan karena syariat menetapkan gugurnya ibadah dalam kondisi tidak mampu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW di sini, setiap orang yang melakukan sebuah amal lalu dia berhenti karena sakit, maka Allah menugaskan malaikat menulis pahala amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan derajat yang sahih, kata pentahqiq di sini. Ada riwayat yang lebih masyhur yaitu Nabi bersabda iza maridul abdu au safar, ketika seorang hamba itu sakit atau dia musafir, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman, maka dicatat baginya pahala sebagaimana dulu ketika dia tidak sakit dia beramal, ketika dia tidak safar dia beramal. Contoh, si fulana puasa Senin Kamis. Namun kebiasaan ini ternyata menjadi terhenti karena dia sakit. Maka dia saat itu puasa tak ketika sakit? Tidak. Berpahala tidak? Pahala. Karena apa? Karena sebelumnya tidak ada yang bisa menghalangi dia dari ibadah tersebut kecuali uzur syar'i. Jadi kalau orang nggak bisa beribadah karena uzur syar'i, sementara kalau nggak ada uzur dia pasti beribadah, maka dia dapat pahala walaupun tidak beribadah ketika uzur ada. Bisa di sini? Ini indahnya syariat kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian, jenis yang kedua dari kelompok yang kedua, orang yang lalai. Kata beliau, kedua, kelalaiannya disebabkan ketertipuannya atau karena dia tertipu toleransi dan harapan yang dimaafkan. Maksudnya adalah dia itu lalai dari ibadah karena terpedaya Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha memaklumi, Allah itu memudahkan. Jadi dia terpedaya. Dia terpedaya akalnya dan ditipu oleh sebab kebodohannya. Karena biasanya orang yang terpedaya ini orang jahil. Kalau orang yang cerdas, dia bukan terpedaya, tapi hati-hati. Ini kita harus pegang. Orang kalau dia tidak berasaskan ilmu, kemudian dia bilang, ini adalah bentuk berharap kasih sayang Allah, maka itu disebut dengan apa? Terpedaya. Dia menjadikan sangkaan sebagai simpanan kekayaan dan harapan sebagai persiapan. Jadi senjatanya apa? Senjatanya adalah kekayaan dan harapan. Artinya senjatanya adalah terpedaya dan harapan. Dia terpedaya, Allah Maha Pemaaf, Allah memberikan uzur, Allah tidak membebankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata dia, padahal dalilnya salah posisi. Salah posisi. Maka orang seperti ini jamaah bukanlah orang yang baik. Kata beliau, dia seperti orang, perumpamaan orang ini, dia seperti orang yang menempuh perjalanan panjang, ya, perjalanannya jauh nih, tapi tanpa bekal. Ini orang yang lalai atau orang yang berharap, dia safarnya jauh nih, tanpa bekal. Ini orang yang dikatakan sebagai orang yang benar berharap atau orang yang lalai? Orang lalai. Jauh safarnya tapi bekalnya nggak ada. Karena dia menyangka akan menemukan bekal di padang pasir yang tandus. Jadi, oh nggak usahlah bawa bekal banyak-banyak, nanti di tengah jalan pasti akan ada air embun, pasti akan ada buah yang jatuh dari pohonnya. Mikirnya gitu. Sama, nggak usahlah terlalu banyak ibadah sekarang, nanti aja di bulan Ramadan. Kan gitu ya? Apa yang terjadi jemaah? Lalai. Dia lalai. Maka ini salah. Sangkaan itu menyebabkannya binasa. Nih garis bawahi. Stabilo. Sangkaan itu menyebabnya binasa. Ingat jemaah, dalam ibadah nggak usah berprasangka. Ibadah itu diminta apa? Praktek, bukan prasangka.
Apa kata beliau? Ayolah, kenapa dia tidak lebih memegang kewaspadaan yang Allah telah anjurkan? Kira-kira kalau ternyata dia jalan jauh tapi siapkan bekal, kemudian ketemu makanan di jalan, rugi nggak? Tidak rugi. Tapi kalau dia nggak siapin di awal, ternyata di tengah-tengah nggak dapat, maka ini penyesalan di bawah penyesalan. Dikisahkan, Israel bin Muhammad Al-Qadi berkata, bahwa dia ditemui oleh seorang yang gila di tempat runtuhan dan berkata. Jadi orang gila ini berkata kepada Israel bin Muhammad Al-Qadi. Apa kata orang gila ini? Ya Israel, wahai Israel, khafillahi khawfan yasguluka anir raja. Yusgiluka anir raja. Apa kata dia? Wahai Israel, ini nasihat yang bagus sekali. Takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang membuatmu sibuk menjauhi harapan. Kan manusia itu banyak berharap, ya Allah maafkan, Allah itu maha pemaaf, Allah itu tidak mau menyiksa hambanya. Tapi ingat, satu sisi harus ada sisi harapan, satu sisi ada sisi apa? Takut. Jangan berharap terlalu banyak, tapi melupakan rasa takut kepada Allah. Iya, Allah maha pemaaf, tapi Allah azabnya pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Annallaha ghafurur rahim wa annallaha syadidul iqab." Allah pemaaf penyayang, tapi azab Allah itu pedih. Kata orang gila ini kepada Israel, takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang menyibukkanmu dari rasa harap. Sehingga engkau tidak terperdaya dengan rasa harap. Fa innar raja'a yusghiluka anil khauf. Kenapa kata beliau? Karena harapan yang berlebih itu membuatmu sibuk menjauhi rasa takut. Padahal dengan hidup kita ini kita berjalan menuju Allah itu dengan 3 sifat jamaah. 3 sifat yang benar kalau kita ingin sukses dalam ibadah. Apa itu? Kita harus punya kepala yang namanya mahabbah, cinta. Harus punya nih, setir yang namanya cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus punya 2 sayap untuk terbang. Apa itu? Al-khaufu war roja, rasa takut dan rasa harap. Kemudian apa kata orang ini? Kata orang gila ini kepada Israel, kata beliau, wa firra ilallahi wa la tafirra min. Allahu akbar. Berlarilah menuju Allah, jangan berlari dari Allah. Insyaallah kitab ini sangat indah jemaah. Banyak sekali hikmah yang dimuat dalam kitab ini. Berlarilah menuju Allah, jangan dari Allah. Subhanallah. Kita harus mengerti bahwasanya semua segala sesuatu yang ada milik Allah. Semua hamba Allah. Semua adalah akan menuruti perintah dan titah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lari dari Allah, otomatis lari kepada siapa? Kepada makhluk. Kepada makhluk. Allah jamaah. Tadi di perjalanan tiba-tiba terbesit dalam ucapan Nana. Dalam pikiran Nana. Yaitu enggak tahu Allah Subhanahu wa taala besitkan dalam hati. Biasanya memang dalam kadang di perjalanan mendapatkan sesuatu yang menjadi bahan renungan di perjalanan tadi, dan ini semoga nanti akan Anda tulis juga karena banyak hikmahnya. Karena tadi habis bahas fikih, karena kalau semua ucapan ulama kita ikuti, semua ucapan ulama kita ikuti, pastilah Allah akan murka kepada kita. Apalagi kalau semua ucapan manusia kita turuti. Nah, ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firra ilallah wa la tafir min. Larilah menuju Allah, jangan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berkata kepada Muhammad bin Wasi'. Dia mengatakan, "La ala tattaki, wahai Muhammad bin Wasi', kenapa engkau tidak menangis? Kenapa engkau tidak menangis?" Dia menjawab, "Tilka hilyatul aminin." Itu adalah hiasan orang-orang yang merasa aman. Itu adalah hiasan orang-orang yang merasa aman. Maksudnya adalah berharap, oh dengan saya menangis, nih Allah maafkan. Padahal dia tidak beramal. Ini orang lalai. Nah makanya sebagian para ulama itu bahkan ya, bukan berarti kita nggak boleh menangis ketika dengar ayat Al-Quran. Tetapi sebagian para ulama itu membenci orang yang sholat berjamaah tapi nangis. Ya bukan berarti nanti Ramadan kalau memang nangis ditahan, enggak ya.
Dalam artian ini adalah sebuah isyarat. Bukan hal ini sebenarnya harapan. Harapan itu apa? Beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan dari Hazim Al-Arad mengabarkan Sulaiman bin Abdul Malik tentang ancaman Allah terhadap orang yang berbuat dosa. Ya, tentang ancaman Allah terhadap orang berbuat dosa. Lalu Sulaiman bertanya, ketika disebutkan Allah itu menyiksa orang berdosa, mengazab orang yang melakukan maksiat, maka apa kata Sulaiman bin Abdul Malik sang khalifah? Kata beliau, "Aina rahmatullah?" Mana rahmat Allah? Kok azab yang diceritakan? Apa kata orang ini? Abu Hazim menjawab, "Qaribun minal muhsinin." Garis bawah ini. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Kita berharap rahmat Allah tidak? Berharap. Siapa yang tidak berharap rahmat Allah? Kalau ternyata seorang tersebut tidak punya cara lain untuk mendapatkan rahmat Allah kecuali dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena dia dapat musibah saat itu enggak dapat rahmat Allah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai senjata terakhir, maka ucapkan hal itu. Tadi disampaikan kepada oleh Abu Hazim Al-A'raj kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ini azab Allah, ini pedih, ini kisah bagi orang ini azab bagi orang yang melakukan itu. Kata Amirul Mukminin ini, mana rahmat Allah? Mana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Apa kata ulama ini? Ucapan yang sangat indah, jawaban yang sangat menska Khalifah, qaribun minal musinin. Rahmat Allah itu dekat, tapi bagi siapa? Bagi orang buat baik. Rahmat itu bukan bagi orang yang menunda taubat. Rahmat itu bukan bagi orang yang lalai dalam hidupnya, tapi rahmat itu bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, kata beliau, "Man tafa'tu." Kata beliau, aku tidak mengambil manfaat dan tidak juga mendengar nasihat setelah wafat Rasulullah seperti kemanfaatan dan nasihat sebuah tulisan yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib kepadaku. Artinya adalah kata beliau, tidak ada nasihat pemberian orang yang lebih indah setelah nasihat Rasulullah kecuali nasihat Ali kepadaku. Apa nasihat Ali kepada Abdullah bin Abbas? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan amma ba'd. Dia mengatakan adapun sesudah itu, kata Ali, fa innal insan yasurruhu darraka ma lam yakul yafutahu. Sesungguhnya manusia itu senang untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dia dapatkan. Jadi manusia itu suka mendapatkan sesuatu padahal dia sulit untuk dapatinnya. Berharap ini, berharap itu padahal dia udah dikepung oleh ajal. Kemudian apa kata Ali? Dia merasa buruk untuk kehilangan sesuatu yang seharusnya dia dapatkan. Dia merasa buruk untuk kehilangan sesuatu yang seharusnya dia dapatkan. Ini milik saya, tapi tiba-tiba terhalang. Kemudian dia merasa apa? Rugi banget. Ini sifat manusia. Ketika dia ambil sesuatu yang menjadi haknya, kemudian diuji oleh Allah, diambil nikmat tersebut, dia merasa paling rugi. Apa kata Ali? Maka, wahai Ibnu Abbas, maka janganlah engkau bahagia dengan dunia yang engkau dapatkan. Allahu Akbar. Janganlah engkau bahagia dengan dunia yang engkau dapatkan, jemaah. Wallahi, dunia yang setia pada kita sehari, dia akan mengkhianati kita setahun. Dia membuat kita tertawa sebulan, dia akan menghadirkan derita setelah itu bertahun-tahun. Dunia. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Ibnu Abbas? Jangan bahagia dengan dunia yang kau dapatkan. Subhanallah. Kalau seandainya orang itu pantas bahagia dengan dunia, maka siapa yang paling bahagia? Orang kafir. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Rasul mengatakan dunia ini seandainya berharga seperti satu sayap seekor nyamuk, saya kasih kepada ibu-ibu. Ibu-ibu nih, sayap seekor nyamuk disimpan enggak? Dikoleksi enggak? Enggak. Tapi ternyata karena tidak berharganya dunia, lebih rendah daripada itu, Allah berikan orang kafir minum. Kalau seandainya nilainya satu sayap seekor nyamuk, enggak Allah berikan minum. Kemudian apa kata Ali?
Kata Ali, janganlah engkau bersedih terhadap kehilangan dunia yang menimpamu. Allahu Akbar. Kalau kita berharap sesuatu, kemudian gak dapat nih. Atau kita sudah punya sesuatu, kemudian diambil dari kita, ibu-ibu. Kemudian kita sedih, berarti kita telah menyedihkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kurangi hisab kita, kenapa kita sedih? Allah Subhanahu wa taala ingin ringankan beban kita di akhirat, kenapa kita sedih? Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan keadaan kita mirip dengan keadaan nabinya yang kurang dunia. Kenapa kita sedih? Subhanallah, satu hal yang perlu dicamkan oleh semua kaum muslimin, dia harus ingat bahwa Nabi SAW menangis memikirkan nasib kita di akhirat. Tapi kenapa kita nangis? Karena dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat Rasulullah tidur, kemudian bangkit dari tidur ada bekas anyaman dari pelepah kurma yang menempel di pundak beliau alaihi salatu wassalam. Umar sedih. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wahai Umar, kenapa harus sedih? Bagi mereka dunia, orang-orang kafir. Bagi kita apa? Akhirat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernah saya sebutkan kalau nggak salah di majelis ini atau majelis yang lain. Salah satu ulama yang dijadikan pejabat oleh pemerintah Mesir. Naik kereta kuda, jemaah. Kereta kuda pada zaman itu mungkin setara Lamborghini, setara Ferrari. Kereta kuda melewati Zayyat dari orang Yahudi. Melewati orang Yahudi yang sebagai penjual minyak. Miskin jemaah orang ini, Yahudi. Bertemu dengan Ibnu Hajar yang kaya raya. Karena dia seorang menteri. Kemudian orang Yahudi ini ketika melihat kereta kuda ini lewat dengan kemewahan, kemudian dia stop. Dia mengatakan, wahai imam kaum muslimin, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy-Syafi'i. Bukankah Nabi kalian bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah Nabi kalian bersabda bahwa dunia itu penjara orang beriman dan surga orang kafir? Kata Ibnu Hajar, betul, Nabi kami tidak berdusta. Kata orang Yahudi yang miskin ini, dia mengatakan, kalau memang dunia ini penjara orang mukmin dan surga bagi orang kafir, kenapa keadaan kita terbalik? Kenapa saya seperti terpenjara dengan kemiskinan dan engkau seperti surga engkau dapatkan dengan kekayaanmu? Apa kata Ibnu Hajar? Ketahuilah wahai Yahudi, bahwasanya sekaya apapun kami orang beriman, tetaplah dunia ini penjara. Dan semiskin apapun kalian orang kafir, tetaplah ini bagi kalian surga. Maka kata Ali bin Abi Thalib di sini, jangan sedih terhadap dunia yang hilang dari dirimu. Jangan sedih. Janganlah engkau bersedih terhadap kehilangan dunia yang menimpamu. Kemudian apa kata beliau? Janganlah engkau menjadi bagian dari orang yang mengharapkan akhirat tanpa amal. Pengen masuk surga? Iya. Amalnya mana? Gak ada. Pengen masuk pesawat, mau safar. Bu, tiketnya mana? Gak ada. Pokoknya saya mau safar naik pesawat ini. Bisa. Gila kita jemaah. Orang akan aneh. Bisa-bisa jadi di-upload viral habis itu. Ingin naik pesawat mewah tanpa tiket. Ingin masuk surga tanpa amal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah itu apa? Surga. Mau masuk surga, mau selamat akhirat, tapi tanpa amal. Janganlah mengharapkan akhirat tanpa amal dan menunda taubat karena panjang angan-angan. Masih usia segini. Oh, belum Ramadan, nanti ajalah Ramadan baru mulai baca Quran. Apakah akan memanen sebelum menanam? Tak bisa. Apakah akan berkeringat sebelum bergerak? Iya kalau panas. Tapi amalan gak bisa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syair yang indah di sini diucapkan oleh Mahmud Al-Warraq rahimahullah. Dia mengatakan, akhafu 'alal muhsinil muttaqi wa arju lizil
hafawatil musi fazalika khawfi ala muhsini fakaifa ala zalimil mu'tadi ala anna az-zaghi qad yastafiqu wa yasta'difu az-zaygha qalbut taqi. Kata beliau, aku khawatir terhadap orang yang berbuat baik dan orang yang bertakwa. Orang yang berbuat baik dan bertakwa aja dia khawatir. Aku berharap terhadap orang yang berbuat keliru dan salah. Artinya orang yang baik dan bertakwa ini khawatir tetap tidak selamat. Karena khawatir ada kurangnya. Dan aku berharap orang berbuat keliru ini, apa kata beliau? Dan berbuat salah ini diberikan harapan. Itu adalah kekhawatiran terhadap orang yang berbuat baik. Lalu bagaimana kekhawatiran terhadap orang yang zalim dan lampaui batas? Kalau orang bertakwa aja belum tentu, orang yang beramal soleh aja belum tentu selamat, bagaimana orang yang lalai? Karena pelaku penyelewengan bisa jadi akan sadar. Penyelewengan bisa hinggap kepada hati orang bertakwa. Orang kalau buat salah, dia tahu dia salah. Kadang sadar nggak jawab? Sadar. Tapi kalau orang udah amal soleh, kadang apa yang terjadi? Oh, udah banyak nih kayaknya amal soleh. Udah khatam berapa kali, nanti di awal Ramadan dia ngebut, kemudian di ujung Ramadan ngebut buat kue. Kan gitu. Alasannya apa? Tadi di awal udah ngebut baca Quran. Celah jemaah, celah. Syaitan akan menawarkan 99 kebaikan demi kita jatuh di satu dosa. Syaitan nggak mungkin menawarkan kebaikan kecuali tanpa alasan yang buruk. Kondisi ketiga dari kelompok keberapa? Kedua. Kondisi ketiga kata beliau. Kelalaiannya adalah untuk menyempurnakan kerusakan kelalaian sebelumnya. Dia lalai, tapi lalai yang ini maksud dia itu untuk menyempurnakan rusaknya yang sebelumnya. Tertipu lagi dia. Kita baca dulu. Dia memulai keburukan dalam kelalaian sebelum menyempurnakan kebaikan. Jadi gini, dia udah lalai sebelumnya. Tapi kemudian dia berniat untuk menutup kelalaian ini. Tapi sayangnya kelalaian yang dia mau tutup tadi bukannya tertutup, tapi apa? Ditambah kelalaian kelalaian setelahnya lagi. Sehingga yang pertama belum ditutupi, yang kedua terbuka. Allahu Akbar. Dia tertipu oleh angan-angan untuk menunda ketaatan. Jadi sampai kapanpun menunda ketaatan itu tidak pernah baik. Kata Nabi SAW, jangan tunda kebaikan. Karena bisa jadi seorang berniat, nanti sajalah kemudian ada penghalang. Dan dia berharap memperbaiki kelalaian dan kerusakan pada masa lalu sehingga angan-angan tidak menyampaikannya pada tujuan dan tidak membawanya kepada puncak. Karena angan-angan berada pada langkah kedua seperti dia pada langkah pertama. Artinya apa? Dia salah. Kemudian dia bilang, mau tutup Tapi ternyata dia buat salah lagi. Berarti berapa yang harus dia tutup? 2. Yang pertama ketutup tidak, terlanjur tidak ketutup. Sekarang dia sibuk menutup ini yang keberapa? Yang kedua. Bisa jadi setelah itu dia lakukan yang ketiga dan seterusnya. Umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ beliau membawakan hadis, tapi hadisnya adalah hadis yang tidak ada asal-usulnya. Saya tidak ingin membacakannya di sini. Kemudian beliau membawakan riwayat yang sahih dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu salahi hadhil ummah bizuhdi wal yaqin wa fasaduha bil bukhli wal amal." Kata beliau, awal kebaikan umat ini adalah dengan zuhud dan yakin. Jadi kalau kita mau baik, zuhudlah terhadap dunia dan yakinlah kepada Allah bahwa Allah tidak akan sia-siakan kita kalau kita bersikap zuhud. Wa fasaduha, adapun yang merusak umat ini adalah dua juga, bil bukhli wal amal, yaitu dengan apa? Bakhil dan juga panjang angan-angan. Baik, kita lanjutkan kepada ucapan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in jamaah. Para ulama menyebutkan bahwa Hasan Al-Basri ini memiliki keistimewaan. Apa itu? Di antara keistimewaan Hasan Al-Basri adalah ucapan dan nasihatnya mirip ucapan Nabi. Lafaznya dan maknanya.
Tapi ingat, dia bukan wahyu, tapi mirip. Salah satunya di sini dibawakan ucapan dari Hasan Al-Basri. Kata beliau rahimahullah, perhatikan ya tajwidnya. Ma atala abdul amala, pakai alif. Ma atala abdu al amala. Baik. Illa asaa al amala, pakai ain. Yang pertama alif, yang kedua ain. Saya ulangi. Ma atala abdul amala illa asaa al amala. Allahu akbar. Tidaklah setiap hamba memperpanjang angan-angan, maka otomatis dia akan merusak dan memperburuk amal. Cita-citanya terlalu panjang, tapi tidak bergerak, rusak jadinya amalnya. Kemudian berkata seorang kepada seorang yang zuhud. Kata beliau di sini, seorang berkata kepada salah satu ahli zuhud di Basrah. Ada orang yang zuhud, dinasihati, disapa, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, alaka hajatun bi Baghdad? Wahai hamba Allah yang zuhud, apakah engkau ingin pergi ke Baghdad? Ditanya nih, pengen ke Baghdad enggak? Kan gitu. Apa kata orang zuhud ini? Ma uhibbu an ubsatu amali ila an tadhhaba ilayya Baghdad wa taji. Kata beliau, aku tidak suka untuk meluaskan angan-anganku, enggak suka memperpanjang anganku, agar engkau pergi ke Baghdad dan datang. Artinya adalah, kalau memang mau pergi ke Baghdad, pergi, enggak usah terlalu panjang angan-angan. Nanti kalau ke Baghdad gini nih, nanti kalau mau umroh kayaknya gini nih. Padahal belum pergi, maka ini jangan terlalu banyak amal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kata beliau, salah satu ahli hikmah berkata, al-jahilu ya'tamidu ala amali. Orang yang bodoh bersandar pada angan-angannya. Wal aqilu ya'tamidu ala amali. Sedangkan orang yang berakal bersandar pada amalnya. Jamaah, kita masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Dengan fadilah dan rahmat Allah. Tapi derajat kita di surga dengan amal. Derajat orang ini lebih tinggi surganya daripada orang itu dengan amal. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, kita tetap harus beramal. Salah satu sastrawan berkata, angan-angan itu seperti fata morgana. Oh, ada air di sana ya. Yuk sana yuk. Seperti fata morgana. Apa kata beliau? Orang yang melihatnya tertipu, orang yang mengharapkannya kecewa. Jadi bilang sama suami, selama hidupnya kayaknya aku hidup sama fata morgana nih. Jangan. Abang nih kayak fata morgana lah, harapan palsu. Jangan ya. Kecuali kalau memang namanya gitu ya. Jadi jangan kasih nama orang fata morgana. Nah, pemberi harapan palsu. Dilihat, oh, ke sana kita akan hilang haus. Pas kita ke sana, tertipu. Yang tadinya berharap akan haus, ikan akan hilang hausnya, kecewa. Maka itulah apa? Bersandar kepada angan-angan. Muhammad bin Yazdan berkata, aku menemui Al-Ma'mun, sang khalifah. Pada saat itu aku adalah menterinya, kata beliau. Dia bertemu Ma'mun, dan Ma'mun saat itu adalah menterinya. Kemudian, ya, aku melihatnya memegang sebuah kertas. Jadi khalifah ini Al-Ma'mun memegang kertas. Lalu khalifah berkata kepada Muhammad bin Yazdan, wahai Muhammad, apakah engkau membaca isinya? Padahal kertasnya dipegang siapa? Khalifah. Apa kata Muhammad bin Yazdan? Wahai khalifah, kertas itu ada di tanganmu, wahai pemimpin kaum mukminin. Lalu dia melemparkan kertas tersebut kepadaku untuk aku baca, maksudnya. Ternyata dalamnya ada isi yang sangat indah. Apa isinya? Isinya adalah, saya langsung ke terjemah, sesungguhnya engkau berada dalam sebuah negeri dalam waktu terbatas. Allahu Akbar. Dalam negeri itu, amal seorang pekerja diterima. Selama di dunia, beramal diterima. Apakah engkau melihat kematian mengelilinginya? Nggak sadarkah dia beramal itu sebenarnya tamunya pasti datang. Kematian pasti datang. Memutuskan angan-angan orang yang berangan-angan,
Yang mana maut inilah yang akan memutuskan angan-angan dia. Engkau bersegera melakukan dosa yang kau inginkan. Engkau berangan-angan taubat pada waktu yang akan datang. Enggak apa-apalah, masih muda. Masih muda. Sebagaimana kemarin saya kisahkan salah satu cerita dari orang yang umroh, ada orang transit di Dubai. Masih ingat ya kisahnya ya? Yaitu, gak apa-apa kita ke Dubai, lihat tari perut dulu, nanti habis itu umroh. Ini dunia manusia zaman sekarang. Engkau bersegera melakukan dosa, kemudian berangan-angan taubat pada waktu yang akan datang. Setelah itu kematian datang mendadak, itu bukan perbuatan orang yang berakal dan kuat. Jadi orang berakal itu bukan orang nanti saja tunggu pohonnya udah besar baru saya cabut akalnya. Jadi gini para jemaah, kata para ulama, orang yang menunda taubatnya itu seperti orang yang menanam benih pohon, kemudian pohon ini tumbuh kecil, dia bilang nanti ajalah nyabutnya, tunggu udah gede. Bisa tidak? Tidak. Dia kalah tenaga dengan akar pohon itu. Sama. Orang yang menunda taubat nanti ajalah. Kemudian dia dihanyutkan oleh waktu, angan-angan, syaitan dan hawa nafsu. Akhirnya yang datang apa? Taubat atau ajal? Ajal. Kayak ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu aku membacanya. Al-Ma'mun berkata, itu adalah syair paling hikmah yang pernah aku baca. Abu Hazim Al-A'rad berkata, kami tidak ingin mati sebelum bertaubat. Kami tidak bertaubat sebelum mati. Salah satu sastrawan berkata, bekal penundaan adalah pemandu pengabaian. Bekal penundaan adalah pemandu pengabaian. Artinya menunda-nunda menjadikan kita mengabaikan amal soleh. Menjadikan kita mengabaikan amal yang bermanfaat bagi kita. Kondisi keempat bagi pihak yang kedua. Kelalaian disebabkan karena merasa berat untuk melakukan secara sempurna. Jadi dia banyak kurang dalam amal karena kata dia, berat kali lah. Orang mana itu? Berat kali lah. Engkau melaksanakannya secara paripurna. Merasa cukup dengan pikirannya. Dan sedikit karena kepeduliannya terhadap masa depan. Jadi kenapa dia merasa berat? Karena dia nggak mikir balasan di masa depan, coba. Nggak mikir. Jadi kenapa orang ketika ada pengumuman bazar, kemudian dia daftar mau jualan di situ, subuh-subuh dia bangun. Kenapa dia bangun subuh-subuh? Kenapa nggak dia bangun, nggak kerjakan dari waktu pagi saja? Kenapa harus subuh-subuh siapin perlengkapan jualan? Kenapa jemaah? Karena dia mikir ini bazar banyak orang, kan gitu ya. Untungnya banyak daripada menunggu hari-hari yang lain. Nah, orang ini kurang amalnya kenapa? Karena dia tidak peduli dengan masa depannya. Bahwasanya nanti pahala akan banyak. Makanya dia merasa berat beramal. Saya kira jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rela mempertaruhkan nyawa, panjat tebing, daki gunung, menyelam di lautan, apa yang membuat mereka berani? Keindahan yang mereka lihat setelah di puncak gunung. Keindahan yang mereka lihat di alam laut berupa terumbu karang dan sebagainya. Ini kepuasan duniawi. Akhirat, kenapa kita tidak bandingkan dengan begitu luasanya dan besarnya, indahnya balasan Allah Subhanahu wa taala, terlebih melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kondisi ini terdiri dari 3 jenis. Jadi kelompok kedua itu terbagi 4, 1, 2, 3, dan yang 4 ini terbagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama, perbuatan yang dirusak dan dilalaikan tidak mengganggu kewajiban dan tidak menghalangi ibadah. Jadi dia berbuat perbuatan yang dirusakkan, yang dilalaikan, tapi ternyata tidak berefek pada yang wajibnya. Yang wajibnya tidak terhalang. Seperti orang melakukan ibadah, melaksanakan kewajibannya saja, tapi tidak melakukan sunnah dan anjuran. Jadi dia lalai dari sini, tapi kelalaiannya tidak berefek pada meninggalkan yang wajib. Tidak meninggalkan yang wajib. Orang semacam ini berbuat buruk terhadap perbuatan baik yang dia tinggalkan, seperti perbuatan buruk orang yang tidak berhak mendapatkan ancaman dan tidak berhak disisa. Dia dikatakan buruk kenapa? Karena harusnya ada fadilah yang bisa dia ambil tapi dia tinggalkan.
Karena penundaan kewajiban menggugurkan siksa. Sedangkan sunnah yang ditinggalkan menghalangi sempurna. Harusnya dia sempurnakan pahalanya kalau bisa. Salah satu ahli hikmah berkata, barang siapa yang meremehkan agama, dialah remeh. Siapa yang meremehkan agama, maka dialah orang yang remeh. Barang siapa yang mengalahkan kebenaran, maka dia lemah. Barang siapa yang mengalahkan kebenaran, dia lemah. Maksudnya, dia lebih memilih kejahatan daripada kebenaran, maka dia lemah. Seorang penyair berkata, dia menjaga taubatnya. Selain itu, dia tidak menjaganya. Sesuatu yang paling berhak dijaga oleh pemuda adalah amanah dan agamanya. Adalah amanah dan agamanya. Jadi, sepanjang hidup dia harus tetap berusaha untuk jangan sampai dia berpikir, saya sudah lakukan sholat wajib. Ingat, sholat wajib seringnya kurang. Maka kata Nabi, amal soleh yang wajib ditutup dengan amal sunnah sebagai penambalnya. Ini yang akan dikatakan oleh Allah pada malaikat nanti ketika malaikat menghitung amal seorang hamba. Ini jenis pertama dari kelompok yang keempat. Ini jenis pertama dari kelompok keempat dari pihak kedua. Masih nyambung ya? Jenis kedua, dia merusak kewajiban ibadahnya, tetapi ibadah yang masih dikerjakan tidak mengganggu ibadah yang lalu. Seperti orang melaksanakan ibadah secara sempurna, tetapi meninggalkan yang lain. Jenis ini lebih buruk daripada sebelumnya, karena dia berhak diancam dan berhak disiksa pada akhirat. Yang pertama tadi, dia tidak melakukan amalan sunnah, tapi amalan wajibnya tidak terganggu. Ini bisa diingat ya. Yang kedua ini, dia melakukan amalan wajib, tapi amalan wajib yang lain ditinggalkan. Berarti tercela tidak? Tercela. Dan dia berdosa. Dan dia berhak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis yang ketiga, semoga waktu cukup. Dia merusak kewajiban ibadahnya dan merusak perbuatan ibadahnya. Yang dirusak adalah kewajiban ibadahnya, kemudian yang dirusak juga adalah perbuatan ibadahnya. Seperti kata beliau. Seperti ibadah yang saling berhubungan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, sehingga orang yang melalaikannya, sebagiannya menjadi meninggalkan seluruh. Contoh dia sholat, dia lalaikan masalah rukunya, ngaruh nggak pada sujudnya? Ngaruh. Tapi karena sholat ini satu komponen dari awal takbir sampai salam. Ini satu sholat, satu ibadah, tapi dia remehkan yang lain sehingga berpengaruh pada ibadah yang lain. Contohnya dia haji, tapi dia nggak wukuf di Arafah. Ngaruh nggak? Ngaruh. Rusak. Dan ini ibadah yang sama dirusaki oleh ibadah yang sama. Kata beliau, jadi apa yang dia lakukan tidak diperhitungkan. Dia nggak dikatakan sebagai orang yang sholat, karena dia tidak ruku. Dia tidak dikatakan sebagai orang haji, karena tidak wukuf, dan sebagainya. Oleh karena dia telah merusak sisanya. Ini adalah kondisi terburuk dari orang yang lalai. Kondisinya disamakan dengan kondisi orang yang meninggalkan ibadah. Dia dibilang sholat, tapi dia nggak ruku, maka dibilang sholat nggak kemudian? Enggak. Orang bilang dia sholat, tapi dia nggak ruku. Dikatakan sholat? Tidak. Walaupun dia punya sujud, walaupun dia punya baca Al-Fatihah, dan sebagainya. Baik. Bahkan dia telah memaksa diri melakukan ibadah yang tidak menggugurkan kewajiban dan tidak menunaikan hak. Dia sama dengan orang yang meninggalkan ibadah, sama berhak mendapatkan ancaman. Dia melebihi orang yang meninggalkan ibadah, karena dia main-main dengan ibadah. Karena dia memaksa diri melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga dia menjadi orang yang paling rugi amalannya. Usahanya sesat dalam kehidupan dunia akhirat. Kemudian bisa jadi dia tidak menyadari kondisinya sendiri dan tidak merasakan ruginya. Oh, saya ibadah kok walaupun tanpa wudhu. Saya hijab kok walaupun tidak hijab tubuh. Saya hijab lisan saya. Atau saya berhijab kok tapi pakaiannya ketat misalnya. Ini juga merusak kan begitu. Satu paket hijab tapi lupa apa? Bahwa harus longgar. Nah, begitu dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita langsung kepada syair. Salah satu ahli ilmu menyandungkan syair kepadaku, kata beliau, wahai anakku, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi hewan. Allahu Akbar. Sungguhnya di antara manusia ada yang menjadi hewan.
Hewan dalam rupa seseorang yang mendengar dan melihat. Maksudnya hewan dalam bentuk manusia. Dia menyadari semua petaka hartanya. Jika agamanya ditimpa petaka, dia tidak merasa. Paham nggak ini? Artinya, kalau musibah dia bangkrut, bisnisnya macet, ditipu orang, dia bilang itu apa? Anak kena musibah. Paham ini? Tapi kalau dia terlambat sholat, bilangnya apa? Bukan musibah. Kalau dia nggak ngaji lagi, bukan musibah. Kalau dia ternyata kemudian tidak baca Quran lagi, dianggap bukan musibah. Ada manusia seperti ini? Ada. Musibah dunia menimpa dia, oh musibah saya besar kali. Anda sholat tidak? Tidak. Musibah? Enggak lah, bukan musibah. Coba sholat subuh aja kok. Rakaat al-fajr, dua rakaat sunat subuh aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Ada orang yang menyadari bahwa kalau musibah itu kena hartanya, itulah musibah. Tapi kalau musibah kena agama, bukan musibah. Inilah orang yang sebenarnya kena musibah. Kondisi ketiga dari kelompok yang kedua, yang bagian ke berapa? Keempat. Orang yang menambah ibadahnya melebihi ibadah yang dibebankan. Afwan. Ini adalah orang ketiga dari yang awal tadi. Tadi kan manusia ada tiga. Yang pertengahan, kemudian yang kurang, yang lalai, kemudian yang ketiga, yang menambah. Yang terakhir ini. Kondisi ketiga, orang yang menambah ibadahnya melebihi ibadah yang dibebankan. Artinya dia diberikan ibadah wajib, tapi dia tambah dengan sunnah. Kondisi ini terbagi ke dalam tiga bagian. Jadi kelompok yang ketiga dibagi tiga. Tadi kelompok yang kedua dibagi berapa? 4. Yang 4 dibagi 3. Sekarang kelompok ketiga dibagi 3. Bagian pertama, penambahan itu karena ria. Dia ibadah, tapi ternyata yang ditambah dari ibadah tersebut ada unsur riaknya, agar orang melihatnya. Kemudian agar dia mengada-ada untuk makhluk terlihat soleh, agar hati yang membenci jadi suka, menipu orang yang lemah, bersolek agar terlihat soleh, berpakaian orang soleh seperti terlihat agar terlihat soleh, padahal dia bukan bagian dari orang soleh, dan mengelabuhi sebagian orang pilihan, padahal dia adalah lawan dari mereka. Maka Rasulullah SAW telah membuat perumpamaan, kata beliau di sini. Rasulullah SAW telah buat perumpamaan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi, perhatikan ini ya. Al-mutashabbi bima la yamlik kalabi sawbi zur. Apa kata beliau? Orang yang, Allahu Akbar, ini ngeri sekali ya. Sabda Nabi SAW ini membuat kita harus waspada. Kata beliau, orang yang kenyang dengan sesuatu yang bukan miliknya, seperti orang yang memakai dua baju kebohongan. Kalabisi saubai zur. Artinya adalah orang yang bukan soleh tapi nganggap dia soleh, berarti dia telah memakai baju kedustaan. Dan dia harus ingat bahwa Allah tidak bisa ditipu. Betapa banyak orang yang ingin terlihat soleh padahal di hadapan Allah dia bukan orang yang soleh. Dan hisabnya berat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, yang dimaksud orang yang kenyang dengan sesuatu yang bukan miliknya adalah orang yang pura-pura bersoleh, pura-pura soleh. Yang dimaksud seperti orang yang memakai dua baju kebohongan adalah orang yang menggunakan baju orang soleh lalu ria. Jadi bajunya satu, baju orang soleh. Tapi baju satu, baju bukan orang yang soleh karena dia ria. Dia tidak menampakkan pahala, tidak mendapatkan pahala, dan namanya apa? Tercela. Justru jadi apa ini jemaah? Orang pertama dihisab, dibakar dengan neraka. Dia tidak mendapatkan pahala karena dia melaksanakan ibadah, tidak karena Allah. Dia tidak dipuji manusia juga karena apa? Ria. Karena riaknya ketahuan oleh manusia. Saya ingin tanya, mana yang lebih bagus, riak ketahuan atau tidak? Dua-duanya buruk. Lebih buruk kalau tidak ketahuan. Kenapa? Karena dia akan lanjut. Kalau nggak ketahuan dia akan lanjut. Orang akan ngira dia soleh terus, padahal enggak. Allahu Akbar.
Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi di penghujungnya, Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Ini ayat telak sekak bagi kita. Siapa yang benar-benar berharap bertemu dengan Rabb-nya. Siapa yang serius pengen ketemu, penuhi dua syarat ini. Falyamal amalan salihah. Hendaknya dia lakukan amal saleh. Maksud amal soleh di sini, lakukan amalan yang dicontohkan Nabi. Kemudian syarat kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan disekutukan Allah dengan siapapun, maksudnya ikhlaslah. Ikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ahli tafsir atau takwil bila sebutkan sini berkata bahwa yang dimaksud dan tidak menyekutukan ibadah Tuhannya dengan siapapun adalah tidak melaksanakan amalan karena riak terhadap siapapun, yaitu ikhlas. Allah menjadikan riak sebagai syirik karena dia menjadikan ibadah yang seharusnya karena Allah dijadikan tidak karena Allah. Allah berfirman, "Wala tajhar bis salatika wala tukhafit biha." Jangan engkau keraskan suaramu dalam solat, jangan pula pelan-pelan kali. Maksudnya apa? Jangan sampai engkau keras untuk pujian, jangan juga pelan-pelan agar dibilang khusyuk. Mengenai ayat ini Hasan al-Basri berkata, janganlah engkau mengeraskan suara karena riya, jangan merendahkan juga karena malu. Jadi malu dalam amal soleh juga salah. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Saya cepat di sini, kita udah lewat waktunya. Kasihan ibu-ibu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Sungguhnya Allah menyuruh kepada perbuatan adil dan ihsan. Apa kata Sufyan Ibnu Uyainah? Berlaku adil dalam ayat itu maksudnya adalah seimbang antara batin dan zahir, antara rahasia dan publik. Paham ya maksudnya? Antara zahir dan batin itu seimbang, enggak berbeda. Berbuat ihsan adalah merahasiakannya lebih baik daripada menampakkannya. Perbuatan keji dan mungkar dalam ayat itu adalah menampakkannya lebih baik daripada merahasiakannya. Artinya apa? Kalau kita memang soleh, kalau kita memang tidak soleh, kemudian orang tahu, ya udah nggak usah belain diri. Kalau memang salah. Seorang ahli lain berkata, ahli tafsir, berlaku adil adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ungkapan berbuat kebajikan bermakna kesabaran terhadap perintah dan larangannya, serta ketaatan kepada Allah pada waktu sepi dan ramai. Adapun ucapan memberi bantuan kepada kerabat bermakna silaturahim dan seterusnya, itu bukan pembahasan kita dalam hal ini. Kemudian diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba cek riwayat hadisnya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah hadis yang hadisnya adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sebentar coba. Afwan, hadisnya adalah hadis palsu. Hadisnya adalah hadis palsu. Saya tidak akan baca. Nah, kita masuk pada ucapan Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, janganlah engkau melakukan kebaikan apapun karena riya, dan janganlah engkau meninggalkan kebaikan apapun karena malu. Ini pegang jamaah. Malu ngaji lagi, udah lama nggak ngaji. Malu baca Quran, malu belajar Al-Quran, umur udah segini masih kalah sama anak-anak. Jangan. Sebagaimana tidak boleh kita melakukan karena riya. Salah satu ulama berkata, setiap kebaikan yang tidak dimaksudkan karena Allah, maka penyakitnya adalah riya dan buahnya adalah balasan yang buruk. Terkadang riya mengajak pelakunya untuk meremehkan orang lain. Sebagaimana dikisahkan bahwa Tahir bin Husain berkata, kepada Abu Abdillah Al-Marwazi, sejak kapan engkau berada di Irak? Perhatikan jemaah dialog ini. Sejak kapan engkau berada di mana? Di Irak. Pertanyaannya apa? Sejak kapan di Irak? Wahai Abu Abdillah. Maka apa kata Abu Abdillah? Aku memasuki Irak sejak 20 tahun yang lalu. Dan sejak 30 tahun aku berpuasa. Padahal yang ditanya apa? Sejak kapan? Bukan apa amalmu? Allahu Akbar. Tahir berkata, wahai Abu Abdillah,
Aku menanyakan satu pertanyaan kepadamu, lalu engkau menjawab 2 pertanyaan. Allahu Akbar. Ini nanti ada lagi beliau sebutkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Masih panjang nih. Kita stop dulu aja lah ya. Karena kita masuk kelompok keberapa jemaah? Kelompok ketiga di bagian Hah? Kita kelompok ketiga bagian keberapa tadi? Bagian pertama. Ya, kalau kita teruskan panjang kali, saya kasihan ibu-ibu, ada keperluan rumah tangga juga, ada mungkin mau jemput anak juga dan sebagainya. Nanti kita ringkas pertemuan berikutnya, kemudian kita pada titik ketiga, baru kita urutkan lagi insyaallah azza wa jal. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.